Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kudu ada usaha sebelum tawakal. Jadi pasrah secara total, kemudian kita terjebak kepada aliran Jabariyah, ini juga sebuah kekeliruan. Karena harus ada usaha. Kita akan lihat sebuah kisah yang sangat menyedihkan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Pemirsa bisa temukan ini di dalam surat Maryam. Ketika Allah mendeskripsikan tentang rasa sakit yang begitu hebat yang terjadi pada seorang wanita saat melahirkan. Bahwa bapak sih nggak tahu rasanya karena belum pernah melahirkan. Buat ibu-ibu mereka merasakan, tetapi Al-Quran menceritakan tentang betapa beratnya saat melahirkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi buat setiap anak untuk terus berlaku baik dan memanjakan kedua orang tuanya, terkhusus ibunya. Saya setiap kali ngebaca ayat ini merasa hati itu bersalah karena Allah menceritakan begitu detail tentang seorang wanita yang bernama Maryam, yang sampai beliau hampir saja putus asa. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Maka telah menjadikan rasa sakit saat ingin melahirkan membuat Sayyidatuna Maryam bersandar ke sebuah pohon korma. Dan kemudian dia berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dia berkata, ya Tuhanku, seandainya saja aku mati, aku menjadi orang yang terlupakan. Saking sakitnya itu rasa ingin melahirkan. Tetapi jemaah, saya ingin menceritakan dalam keadaan yang begitu berat, masih ada pesan, jangan buru-buru tawakal. Ada usaha yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah kirimkan malaikat Jibril. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Jemaah, pada saat Sayyidatuna Maryam sudah merasa tidak berdaya, merasakan sakit yang begitu hebat saat melahirkan, kemudian Allah kirimkan malaikat Jibril dan memanggilnya dari tempat yang lebih rendah di mana Sayyidatuna Maryam berada. Jangan bersedih, alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ayat ini juga menginformasikan Allah nggak tinggal diam. Allah nggak pengen hambanya mendapatkan kesulitan. Bahkan salafun saleh mereka berpendapat bahwa Tuhan kita Allah menyayangi hambanya melebihi kedua orang tua menyayangi hamba itu atau anaknya. Dan bahkan Allah lebih sayang kepada kita melebihi diri kita sayang kepada diri kita. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi diri hamba itu kepada hambanya. Jemaah, tetapi yang ingin saya sampaikan, ketika Allah melakukan sebuah perlakuan istimewa kepada Sayyidatuna Maryam, diceritakan di dalam Al-Quran, seorang wanita yang dia sedang berjuang di jalan Allah, bertaruh nyawa, kemudian dipesan di dalam Al-Quran diceritakan, Allah tahzani, jangan kau bersedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah telah jadikan sebuah anak sungai di bawahmu. Jemaah, tetapi ayat lanjutannya menjadi sebuah informasi. Tidak kemudian secara otomatis Allah berikan begitu saja. Kendati pun innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi ada perintah, masih Allah perintahkan. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Goyangkan pangkal pohon korma itu, wahai Maryam. Akal kita akan berkata, ini orang lagi sakit mau melahirkan. Kita yang pernah umroh, pernah haji, tahu kayak apa pohon korma. Dia punya batang pohonnya,
kita senderin, kita kalau bahasa Jakartanya ente orang kagak bergerak. Jamaah sekalian yang berbahagia, tetapi ada perintah itu, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah. Ada sebuah pesan usaha, kendati pun usahamu itu terlalu kecil untuk sesuatu yang kau impikan. Tetapi Allah ingin melihat mana usahamu sebagai seorang hamba. Maryam yang sedang dalam keadaan sakit, masih diperintahkan untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma itu. Dan apa yang akan terjadi itu saqit alaiki rutoban janiyah. Gak masuk akal, tetapi ada usaha. Itu yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Jangan pernah menyerah. Engkau memang harus bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi ketika engkau telah bertawakal. Tetapi tawakal yang sempurna adalah ketika ada usaha engkau dalam berusaha untuk melakukan sebuah ikhtiar. Kendati pun ikhtiarmu tidak menjadi penentu akan terjadi keinginan yang kau inginkan itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi. Terus bergerak, jangan berhenti. Karena dalam bergerak ada keberkahan. Nanti kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan tema kita tentang usaha manusia, kehendak manusia. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag kehendak manusia. Kami akan kembali selepas pesan sampai berikut.